Ketika teman-teman sedang dalam proses spiritual awakening, kalian mungkin akan menemukan diri kalian dalam kondisi yang tidak stabil, kondisi yang mungkin membingungkan, apakah ini sebuah penyakit, mungkin akhirnya kalian bingung. Mungkin sebelum kalian mulai untuk masuk ke dunia spiritual, kalian terlebih dahulu mendatangi psikolog, mendatangi psikiater untuk mencari tahu sebenarnya aku ini kenapa. Ketika kalian sudah mencari bantuan, meminta pertolongan tentang kondisi kesehatan mental kalian kemana-mana, dan kalian malah tidak sengaja untuk menemukan video ini, tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini, video ini memang diperuntukkan untuk kamu. Selamat datang lagi di Rex Cerita Spiritual, masih barengan sama saya, perkenalkan nama saya Riasta Rahma. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit spiritual. Sekarang nih, ketika teman-teman ngerasa bahwa ini sebenarnya apa ya yang terjadi sama aku, apakah memang ini adalah mental illness atau ada apa nih yang terjadi sama diri aku. Kita udah mencoba semua cara untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan jawaban atas kondisi kita, tapi kok kayaknya ini nggak beres-beres, kayaknya kok ini nggak selesai-selesai. Ya, bisa jadi di saat ini kamu sedang mengidap penyakit spiritual. Apa sih penyakit spiritual itu, kayak gimana sih, terus gimana untuk mengobatinya? Jadi sedikit berbeda dengan mental illness. Ciri-ciri dari penyakit spiritual ini mengadopsi segala gejala mental illness, mirip banget. Mungkin kalian ngerasain stres berat, kalian merasakan depresi, kalian susah tidur, insomnia, atau mungkin kalian melihat sesuatu yang tidak seharusnya kalian lihat. Kalian bingung sendiri, ini tuh apa sih? Apakah ini memang depresi? Apakah ini memang skizofrenia? Atau ini apa sih sebetulnya? Dengan catatan bahwa kalian udah berkali-kali mendatangi psikolog, kalian berusaha untuk datang ke psikiater, tapi ternyata hasilnya masih nihil. Itu tandanya kalian tidak sakit mental. Kalian nggak sakit mental. Ini tanda bahwa apa yang sedang terjadi di dalam diri kalian itu adalah gejala penyakit spiritual yang akan sangat memicu proses spiritual awakening. Spiritual awakening. Jadi spiritual awakening itu penyakit? Bukan. Tahan dulu. Jadi kenapa spiritual awakening terjadi? Ini dikarenakan kalian mengidap penyakit spiritual yang tidak kalian sadari. Hingga pada akhirnya semesta menarik kamu secara paksa untuk masuk ke spiritual awakening agar kamu sembuh. Agar kita bisa heal. Itu makanya kenapa dalam proses spiritual awakening ada banyak hal yang butuh kamu sembuhkan. Ada banyak hal yang butuh kamu healing. Nah, tapi masalahnya yang disebut dengan penyakit spiritual ini berbeda dengan penyakit mental. Walaupun gejalanya mirip, tapi berbeda. Sebelum kita masuk ke bagaimana caranya agar aku bisa menyembuhkan penyakit spiritualku ini, kita butuh paham dulu penyakit spiritual kita itu apa. Nah, penyakit spiritual yang ada di dalam diri setiap manusia itu tidak lain tidak bukan, cuma ada satu jenisnya. Apa itu? Hilang ingatan atau amnesia. Ketika kalian amnesia, ini tandanya penyakit spiritual. Yang menjadi permasalahan lebih besar lagi, banyak manusia tidak sadar bahwa mereka amnesia. Kita tes ya, kalian amnesia apa enggak? Kalau misalkan kalian tidak amnesia, coba sebutkan momen pertama kali kalian merasakan rasa sedih di dalam kehidupan kalian. Kapan? Lalu, coba kalian ingat kembali, dari mana awal mulanya sampai kalian bisa mengalami kejadian yang menyakitkan di dalam kehidupan kalian. Karena pasti ada sebab dan akibatnya. Awalnya dari mana? Dari kapan? Tahun berapa? Kenapa kalian bisa sampai berpikiran bahwa hidup kalian acak-acakan? Atau coba kalian ingat nggak pertama kali kalian menangis di hidup kalian? Manusia itu menangis pertama kali ketika mereka dilahirkan. Rasanya kayak gimana? Kayak gimana sih rasanya ketika kalian pertama kali brojol dari badan emak kita nih? Rasanya kayak gimana? Kenapa sampai kalian nangis? Atau coba ingat-ingat waktu kalian ada di dalam kandungan ibu kalian. Apa yang kalian dengar? Apa yang kalian rasakan? Apa yang ibu dan ayah kalian katakan ketika kalian di dalam rahim? Ingat apa enggak? Kalau nggak ingat, jangan jauh-jauh. Tahun lalu kalian ingat apa aja dari 365 hari kehidupan kita dalam satu tahun? Apa yang kalian ingat? Berapa banyak hal yang kalian ingat? Kalau enggak, kemarin deh, coba ingat-ingat lagi. Hari kemarin kalian bangun, terus kalian ngapain aja sampai kalian tidur. Terus di dalam tidur, apakah kalian ingat kalian mimpi apa atau enggak? Perasaan kalian kayak gimana? Apakah kalian ingat semua? Aku yakin
tidak semuanya diingat. Ada beberapa momen yang kita lupakan. Mungkin ada yang kita ingat, tapi presentasenya itu lebih banyak yang dilupakan daripada yang diingat. It means manusia saat ini sedang mengalami kesakitan spiritual, hilang ingatan. Ya gimana ya faktanya manusia itu hilang ingatan. Dan ketika kita hilang ingatan akan sangat sulit bagi kita untuk menerima kondisi bahwa kita hilang ingatan. Kayaknya enggak deh, aku kayaknya enggak hilang ingatan deh. Kayaknya aku inget deh semuanya. Ayo coba inget-inget lagi, benar, inget semuanya. Ketika kita lupa, akan sangat sulit bagi diri kita untuk menerima kenyataan bahwa kita lupa. Akan ada banyak kedenialan di dalam diri kita untuk tidak mau mengakui bahwa kita lupa. Ego kita ini tidak akan menerima itu. Karena ego berperan untuk melindungi diri kita dengan selalu mengatakan bahwa kamu selalu ingat, kamu selalu ngerti tentang diri kamu selalu kenal tentang kehidupan kamu yang paling tahu tentang siapa dirimu. Padahal ego tuh nggak tahu apa-apa. Kenapa kok kita bisa sampai hilang ingatan? Ya karena pikiran manusia itu terbatas. Memang normalnya pikiran manusia itu terbatas. Itu makanya dalam proses spiritual awakening, satu-satunya cara agar kalian bisa menghealing diri kalian adalah remember. Remember who you are. Ingat nggak siapa diri kalian yang sesungguhnya? Proses spiritual awakening ini adalah sebuah proses menghealing diri kita untuk mengembalikan jati diri kita ke jati diri kita yang sesungguhnya sesuai dengan desain dari awal mula ketika kita dilahirkan. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang akhirnya membuat kita melupakan apa sih cita-cita kamu waktu kecil. Coba ingat-ingat lagi. Apa sih cita-cita kamu waktu kecil? Apakah itu tercapai? Apa yang paling kamu takutkan waktu kecil? Apakah sekarang masih takut atau enggak? Kalau misalkan enggak, kenapa bisa sampai enggak takut? Jawabannya lupa. Ya udahlah manusiawi kok, kita seringkali melupakan banyak hal, momen-momen di dalam kehidupan kita. Apalagi momen-momen yang menyakitkan. Coba ingat-ingat patah hati terbesar kalian, katakanlah masalah percintaan. Coba deh inget-inget hal yang terjadi. Katakanlah kalian pernah pacaran 2 atau 3 tahun yang lalu, terus patah hati dan sakit hati banget. Kalian pacaran berapa lama? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dalam jangka waktu itu, apa aja yang kejadian? Masa iya yang diingat cuman yang menyakitkannya aja? Yang menyenangkannya emang nggak ada? Emang pertama kali kalian bisa jadian? Emang pertama kali kalian pacaran itu nggak ada sama sekali yang membahagiakan? Welcome to the truth bahwa manusia ini adalah makhluk yang amnesia. Kita lupa. Banyak hal kita lupakan. Ini makanya tadi balik lagi, apa sih penyakit spiritual manusia? Itu cuma satu, amnesia. Nah, sekarang apa yang membuat jadinya dalam proses spiritual awakening ini terasa begitu sulit, padahal aku udah coba healing, aku udah coba remembering, tapi kok nggak beres-beres sih spiritual awakening ini? Ya karena ada beberapa aspek yang sangat penting untuk kita ingat, dan ini sering kali orang nggak sadar sama sekali. Ada 5 jenis penyakit spiritual manusia yang ini akan membuat kita masuk ke dalam sebuah kondisi kehidupan yang sangat menyulitkan, karena kita sangat sulit untuk mengingat bahwa kita melupakan hal ini. Yang pertama adalah melupakan bahwa kita mendapatkan segala ilmu pengetahuan, kita paham, kita bisa, kita ngerti, kita sadar segala sesuatu itu diberikan oleh semesta. Kita lupa bahwa yang memberikan ilmu yang terbaik itu adalah semesta. Akhirnya kita berpikiran bahwa ya ilmu yang aku dapatkan itu karena aku pinter, karena aku cerdas, karena aku paling bisa dan lain sebagainya. Kita lupa kalau ilmu itu berasal dari semesta. Dan ketika kita melupakan bahwa ilmu itu berasal dari semesta, kita juga lupa bahwa kenapa semesta ngasih ilmu-ilmu tersebut kepada kalian, itu adalah untuk kalian share kembali ke banyak orang. Dan kecenderungan orang ketika mereka merasa pintar, ketika mereka merasa bisa segalanya, mereka nggak mau dikalahin. Ketika ngajarin orang, mereka takut. Bahkan seorang guru, kecenderungan seorang guru ini memiliki ego, di mana mereka takut untuk share banyak hal ke muridnya karena nggak mau muridnya melebihi dirinya. Padahal kalau kamu seorang guru, terus kamu punya murid, dan murid kamu berhasil jauh lebih daripada kamu, makanya kamu seorang guru yang sangat luar biasa. Tapi ya ego manusia, karena mereka lupa bahwa memang seharusnya tugas kita ketika kita udah dapat ilmu, kita harus share ke orang lain. Ini akhirnya membuat manusia yang melupakan hal tersebut jadi pinter keblinger. Ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat untuk banyak orang. Ingatlah, ilmu yang bermanfaat ini adalah sesuatu yang akan membawa kita ke surga. Jadi, manfaatkanlah ilmu kalian dengan cara di-share ke banyak orang. Kalau misalkan kalian lupa untuk share ilmu yang kalian sudah dapatkan, atau mungkin bahkan kalian lupa kalau kalian punya ilmu banyak, yuk ingat lagi, sebarkan ilmu yang kalian miliki. Nggak akan berat kok, nggak akan rugi kalian ngasih ilmu ke orang. Ya, itu adalah hal pertama yang sering banget dilupain sama manusia. Hal yang kedua yang juga sering kali dilupakan oleh manusia adalah ketika mereka
sudah berhasil mendapatkan kekuasaan dan mereka lupa bahwa di balik kekuasaan tersebut mereka memiliki tugas untuk mengayomi, untuk menjaga, untuk membimbing, untuk melindungi orang lain yang tidak memiliki power seperti mereka, orang-orang yang lemah. Ini fungsi dari para pemerintah, atau katakanlah kalian adalah seorang bos, kalian punya bawahan. Ingat, jangan semena-mena sama bawahan kalian, karena tugas kalian berat loh. Tugas kalian adalah untuk melindungi mereka, membimbing mereka, menjaga mereka, bukan malah memanfaatkan kekuasaan kalian bagi kepentingan diri kalian sendiri. Dan ketika kalian, atau mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang merasa ditegur oleh Tuhan, coba yuk kita lihat, kita introspeksi, apakah jangan-jangan aku menyalahgunakan kekuasaanku untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Lalu penyakit yang ketiga adalah lupa untuk berbagi. Iya, buat teman-teman yang puji Tuhan, alhamdulillah dapat rezeki yang lebih banyak, kalian diberkahi dengan harta yang cukup, mungkin tidak berlimpahan tapi cukup buat kalian. Jangan lupa bahwa ada sebagian harta dari orang-orang yang tidak mampu yang dititipkan kepada kalian. Ini makanya kenapa orang yang punya perusahaan ini rezekinya akan lebih banyak karena dititipkan uang-uang atau rezeki-rezeki untuk karyawannya mereka. Makanya dia rezekinya jadi lebih banyak. Jadi ini kenapa di setiap agama dianjurkan untuk bersedekah, untuk memberi kepada mereka yang memang dititipkan rezekinya ke kalian. Ini bukan cuma untuk orang-orang yang tidak mampu ya, tapi juga terutama orang-orang di sekeliling kalian. Orang tua kalian, kalau anak mah udah jelas, istri, suami, adik, kakak, saudara. Kalau kemarin-kemarin mungkin aku sempat dengar ada istilahnya sandwich generation, yang dimana mereka akhirnya butuh untuk menafkahi orang-orang di atas dan di bawah mereka, orang tua dan anak-anak mereka, atau saudara-saudara dan lain sebagainya. Dan mereka merasa terbebani dengan itu. Nah inilah salah satu hal ya, melupakan bahwa sebetulnya rezeki dari mereka itu ada di kamu. Jadinya orang-orang yang merasa itu menjadi sebuah beban, ini akan terus mereka merasa terbebani. Karena nggak sadar, karena lupa bahwa Tuhan menitipkan sedikit rezeki bukan cuma buat kamu, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kamu. Apalagi yang sekarang ngerasa sedang spiritual awakening, terus merasa aduh aku kesulitan finansial. Ini tipikal banget dari spiritual awakening, merasa kesulitan finansial. Ya, karena kita lupa untuk share, untuk membagi ke orang-orang sekitar. Balik lagi, bukan cuman ke orang-orang di datang ke masjid buat infak, datang ke gereja buat perpuluhan, bukan cuma itu, tapi orang-orang di sekeliling kalian. Percuma kita mensedekahi anak yatim atau orang-orang di jalanan, tapi sama orang tua sendiri pelit, sama saudara sendiri pelit. Ini yang mengakibatkan kita jadi kesulitan finansial. Ingat ya, jangan sampai kalian lupa. Nah, setelah itu adalah kita para manusia yang lupa bahwa kita adalah bagian dari alam semesta ini. Kita merasa kita adalah makhluk yang paling hebat, kita merasa kita adalah makhluk yang paling superior, kita seenaknya semena-mena terhadap makhluk yang kita pikir lebih lemah. Binatang-binatang, hewan-hewan, tumbuhan, alam, kita merusak bumi. Siapa di sini yang bekerja di pertambangan, di perminyakan? Coba perhatiin deh, apakah itu berlebihan atau tidak. Nggak boleh gitu ngebunuh hewan, ngebunuh tumbuhan. Gini, bukan masalah membunuh atau tidaknya, tapi eksploitasi dan merusak alam atau tidak. Kita sebagai manusia ini kan juga hewan dalam spesies yang seperti ini gitu, seperti manusia. Bedanya kita dibekali akal dan pikiran yang tidak ada di makhluk-makhluk lain. Ketika kita dibekali akal pikiran, kita ini disuruh untuk menjaga keseimbangan, kelestarian alam. Nah, kalau misalkan kita malah lupa dan kita malah mengeksploitasi hasil alam, kita malah mengeksploitasi bumi kita, ya ini kalian jadinya lupa. Ya jangan salahkan semesta, jangan salahkan bumi kalau bumi marah. Karena bumi menitipkan keseimbangan ekosistemnya kepada manusia, dan kita sebagai manusia malah merusaknya. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah ketika kita melupakan jati diri kita, dan ini adalah yang paling banyak kita lupakan. Ketika perempuan pengen jadi kayak laki-laki, atau jangan pengen kayak laki-laki deh. Kita menganut paham feminisme di mana perempuan harus bisa setara dengan laki-laki. Guys, kita dilahirkan ada laki-laki, ada perempuan. Ini sudah sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ketika kalian jadi perempuan, pahamilah perempuan itu seperti apa dan apa tugasnya. Karena kalau misalkan perempuan jadi laki-laki dan laki-laki jadi perempuan, kita nggak akan kuat. Perempuan memang disetting untuk mengerjakan pekerjaan perempuan. Laki-laki disetting untuk mengerjakan pekerjaan laki-laki. Ketika ini switch, kalian nggak akan sanggup. Jadi ketika kita melupakan kodrat jati diri kita yang sesungguhnya itu seperti apa, kita pasti akan ditegur sama semesta karena kamu tidak berperan sebagai
diri kamu, ibarat kata nih, kamu masuk ke dalam kehidupan ini adalah sebuah drama, ini adalah sebuah sandiwara, dan kamu punya perannya sendiri. Kenapa kamu malah bertindak sebagai seseorang yang lain? Atau katakanlah istri jadi suami, suami jadi istri. Nah ini kan banyak ya di saat ini, di zaman sekarang. Tahu nggak kenapa perceraian itu jadi banyak di mana-mana? Ya karena itu peran suami dan istri itu jadi tidak terkondisikan. Laki-laki pengennya jadi istri, istri jadi pengen jadi kepala rumah tangga, yang pada akhirnya ada ego di mana ini pasti akan mengganggu pernikahan kalian. Ataupun juga kita yang lupa kalau kita ini adalah seorang anak, sama orang tua tidak hormat, sama orang tua benci, sama orang tua ngomongin orang tua kita kemana-mana. Semua orang punya luka, apalagi luka inner child, luka sama orang tuanya, semua orang punya itu. Tapi ketika kamu melakukan hal seperti itu, tandanya kamu lupa siapa diri kamu yang sesungguhnya, ya. Nah, melupakan kodrat ini pun kita melupakan jati diri kita. Tadi di awal kita bilang kamu melupakan diri kamu yang sesungguhnya itu siapa. Ketika kamu dilahirkan ke dunia, kamu tuh siapa? Kamu tugasnya apa? Kamu mau ngapain? Ini yang membuat jadinya banyak orang kesulitan, kehidupan mereka jadi terasa sulit. Karena bisa jadi tugas kamu adalah sebagai seorang tukang bakso, tapi ternyata kamu memilih untuk jadi tukang jual ikan cupang. Salah jadinya. Jadi tidak sesuai dengan tugas yang memang seharusnya kamu lakukan di dunia ini. Dan ini terjadi karena kamu lupa, kamu amnesia. Mungkin kemarin kalian nggak tahu kalau kalian amnesia, tapi setelah kalian nonton video ini, tandanya kalian ingat. Harusnya kalian tahu kalau kalian saat ini sedang dalam kondisi amnesia. Tinggal kalian mau sadar apa enggak. Dan gimana caranya agar kita bisa menyembuhkan penyakit spiritual tersebut? Awali dengan mengakui, akui dan terima bahwa saat ini kita sedang melupakan sesuatu. Karena dengan kalian mengakui kalian melupakan diri kalian, ini akan men-trigger bawah sadar untuk memberikan informasi tentang siapa diri kalian. Nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang bagaimana sih caranya untuk menyembuhkan luka spiritual yang ada di dalam diri kita ketika kita sudah mulai menyadari atau kita sudah mulai mengakui bahwa ternyata aku punya penyakit spiritual. Terus next stepnya harus kayak gimana, nanti kita bahas di video berikutnya. Jadi buat kalian yang mungkin belum subscribe, boleh di subscribe dulu channel Luxury Spiritual ini biar kalian gak kelewatan gimana sih cara aku untuk menghealing diriku agar bisa menemukan diri yang sesungguhnya. Lalu buat kalian yang mungkin nonton video ini terus keingetan ada teman atau keluarga kalian yang sedang mengalami spiritual awakening juga, boleh mungkin di-share video ini sama mereka biar ini juga bermanfaat untuk lebih banyak orang. Jangan lupa dikasih likes-nya. Terus kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau mungkin komentar pendapat kalian juga, kita share bareng-bareng, boleh di komen di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian sedang mengalami proses spiritual awakening dan mungkin kalian merasa membutuhkan bantuan, kalian boleh hubungi Instagram @luxury.id. Kalian boleh DM untuk minta konseling atau buat coaching spiritual, nanti kita ketemu langsung. Akhir kata, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.